It's my birthday next week. Happy birthday. You wanna put one on the cheek? Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari barat dengan judul Obsessed. Film ini rilis pada tahun 2009, menceritakan tentang kisah seorang pria yang telah memiliki istri dan putra kecilnya. Lalu dia digoda oleh seorang wanita yang cantik yang begitu terobsesi dengan pria tersebut. Bagaimana keseruannya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sepasang keluarga dengan satu anak yang terlihat bahagia. Terlihat mereka pasangan yang serasi dan begitu mencintai. Sepasang kekasih itu bernama Derek dan Sharon. Mereka terlihat baru pindah rumah untuk memulai kisah bahagia mereka. Pada saat melihat sekeliling rumah, mereka pun langsung bermesraan di kamar yang akan mereka tempati. Singkat cerita, Derek pun terlihat berangkat kerja di sebuah kantor yang bernama Gag Bandek. Setibanya di kantor, Derek pun bertemu dengan seorang wanita cantik dan aduhai. Wanita itu bernama Lisa. Lisa ini merupakan pegawai magang di kantor Derek. Lalu tiba-tiba adegan sinetron pun terjadi. Lisa entah sengaja atau tidak menjatuhkan berkas yang ia bawa. Di saat itu Derek pun membantu Lisa untuk mengambil kertas yang terjatuh tersebut. Lalu berlanjut ketika Derek sedang melakukan rapat. Mereka melihat pemandangan indah yang diperlihatkan oleh Lisa. Sepertinya Lisa memang memancing para pria tersebut agar bisa bekerja di kantor. Whose legs are those? Never seen them before. I think she's in the temp. I think you meet. Sepulang bekerja, Derek pun kembali menemui istrinya dan mereka pun kembali net note. Esok harinya, Derek kembali ke kantor untuk bekerja. Secara mengejutkan, ternyata Lisa bekerja sebagai asistennya Derek. Mereka pun sedikit berbincang dengan rencana membuat pesta kantor yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Selain itu, ternyata Lisa mengetahui hal-hal yang disukai oleh Derek. I think you'll find I'm not your typical temp. Sepulang dari kantor, Derek pun kembali ke pelukan Sharon. Mereka kembali bermesraan seakan menjadi pasangan yang baru saja menikah. Esok harinya, Derek kembali bekerja. Dan setiba di ruangannya, Lisa mulai membuat drama agar mendapat perhatian Derek. Ia terlihat menangis. Di sini Lisa lagi galau dengan mantan pacarnya. Akhirnya Derek menghibur Lisa. Derek pun mengaku jika ia belum menikah, pasti Lisa sudah ia pacarin, katanya. Hal itu bisa menimbulkan permasalahan buat Derek nantinya. You're just trying to make me feel better. Is it working? Yes. Singkat cerita, pesta kantor pun berlangsung hari ini. Namun saat akan pesta, Derek menyempatkan diri untuk makan terlebih dahulu. Rupanya Lisa pun datang menemuinya dengan pakaian yang aduhai. Di sini terlihat Lisa sangat tertarik dengan Derek. Mereka pun melakukan sedikit perbincangan. Lalu pesta kantor pun diadakan. Di pesta ini Lisa terus-menerus menatap Derek yang sudah terlihat teler. Mereka pun akhirnya joget bersama. See what I got you? Bring it. Lalu Derek pun pergi ke toilet. Tak disangka, Lisa pun mengikutinya. Di sana Lisa mencoba merayu Derek agar mau net note dengannya. Ia pun mulai menggoda Derek. Namun Derek yang masih kuat iman seakan memikirkan anak dan istrinya di rumah menolak ajakan Lisa tersebut. Dan ia pun berlalu pergi meninggalkan Lisa. Keesokan harinya, Derek kembali bekerja. Dan anehnya Lisa terlihat biasa aja. Seakan tidak ada yang terjadi di antara mereka. Good morning. Hey, morning. Selesai dengan pekerjaan kantor, Derek pun memutuskan untuk pulang. Saat ia memasuki mobil, Derek dikejutkan dengan kedatangan Lisa yang langsung masuk ke mobilnya. Di sini Lisa meminta maaf tentang kejadian semalam. Akhirnya Derek pun memaafkan Lisa. Namun Lisa bukannya kapok, malah dia mencoba kembali merayu Derek di dalam mobil.
Derek yang masih kuat iman menolak dan mengusir Lisa dari mobilnya. Akhirnya Derek pun menyalakan mobilnya dan bergegas untuk pulang. Pada esok harinya, Derek yang sudah mulai gusar dengan kelakuan Lisa mencoba melaporkan Lisa atas perbuatannya. Tapi saat menjelaskan kepada HRD-nya, ternyata si HRD mengatakan bahwa Lisa tidak bekerja lagi di kantor ini. Derek yang mendengar hal itu akhirnya lega. Hari-hari berikutnya Derek melalui harinya dengan keluarga bahagianya, karena akhirnya tidak ada lagi yang mengganggu dia. Singkat cerita, selesai dari pekerjaan kantor, Derek pun pulang ke rumah. Pada saat lagi beres-beres, ia melihat ada email masuk di laptopnya. Dan ketika email dibuka, betapa terkejutnya Derek melihat itu. Itu adalah email dari Lisa yang mencoba menerornya. Bahkan ketika Derek bekerja pun, ia terus mendapatkan teror tersebut. Ia berusaha mengatakan agar Lisa tidak menerornya lagi. Namun kelihatannya wanita tersebut sudah sangat terobsesi dengan Derek. Lalu cerita pun berlanjut. Derek pergi ke sebuah hotel bersama teman-teman kantornya. Pada saat mereka mengobrol, tiba-tiba Derek pun menerima telepon dari Sharon. Ketika Derek ditelepon istrinya itu, tiba-tiba datanglah Lisa. Di sini Lisa dengan gaun mempesonanya masih mencoba merayu Derek. Ketika Derek lengah, Lisa memasukkan obat ke dalam sebuah minuman. Dan benar saja, ketika Derek akan kembali ke tempat teman-temannya, ia pun langsung teler dan pergi ke kamarnya. Pas sesampai di kamarnya, tiba-tiba Lisa pun masuk ke kamar Derek. Derek yang dalam keadaan teler parah hanya bisa pasrah ditunggangi oleh Lisa. Pada akhirnya mereka pun net not. Esok paginya Derek yang terbangun dari tidur segera bergegas untuk menghadiri rapat. Tapi saat rapat itu, lagi-lagi Derek kembali diganggu oleh Lisa. Di sini Derek yang sudah kesal dengan Lisa langsung menarik Lisa dengan kasar. Derek mengatakan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tapi di sisi lain Lisa telah menganggap mereka berpacaran. Lisa meminta Derek segera bercerai dengan istrinya. Lalu Derek kembali ke dalam rapat dan mengikutinya sampai selesai. Derek? Setelah rapat selesai, ia pun segera kembali ke kamarnya. Namun betapa terkejutnya Derek ketika ia melihat Lisa telah berbaring di kasurnya. Saat Derek mencoba membangunkan Lisa, ternyata Lisa sudah dalam keadaan sekarat. Ternyata Lisa terlihat mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum obat-obatan. Lisa akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Sharon yang khawatir dengan Derek karena tidak ada kabar dari suaminya tersebut, mencoba menelpon rekan kantor Derek. Sharon pun akhirnya mendapat informasi bahwa Derek sedang berada di rumah sakit. Tell you himself. I think you're scaring me now. Akhirnya Sharon pun menyusul suaminya ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, Sharon langsung menemui dan memeluk suaminya itu. Saat mereka telah bertemu, datang seorang detektif wanita yang menanyai kenapa Lisa bisa tertidur di kamar Derek tanpa mengenakan selai benang pun. Sharon yang mendengar hal itu langsung shock. Ia mengira bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Lisa. Detektif itu pun menganggap Derek memiliki hubungan gelap dengan Lisa. Akhirnya terjadilah drama antara Derek dan Sharon. Derek pun mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya dan berharap sang istri percaya dengan ucapannya. Kepada detektif pun ia mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa ia dijebak oleh Lisa. Namun tidak ada satupun orang yang percaya dengan ucapan Derek. Keesokan harinya, Lisa pun tersadar. Lisa pun langsung menanyakan keberadaan Derek. Namun di sini sang detektif bilang bahwa Derek tidak akan lagi berhubungan dengan Lisa. Tapi anehnya, ada seseorang yang mengirimkan bunga untuk Lisa. Di bunga tersebut ada sebuah catatan pengirim yang tidak disangka bernama Derek. Ini membuat detektif akhirnya percaya bahwa terdapat hubungan gelap di antara mereka. Padahal seperti yang diketahui, Derek tidak pernah mengirim bunga untuk Lisa. Ternyata itu hanya rencana Lisa agar detektif semakin percaya akan hubungan mereka. You're
lovers. Yeah, I got that. Singkat cerita, scene pun berpindah memperlihatkan Derek dan Sharon yang mulai hidup berpisah. Di sini hampir setiap hari Derek berkunjung ke rumah untuk membawa putra mereka bermain ke taman. Namun seiringnya berjalan waktu, pada akhirnya Sharon bisa kembali luluh saat melihat Derek bermain dengan anak mereka. Dan Sharon pun melihat sikap Derek yang begitu tulus kepadanya. Akhirnya Derek pun mengajak Sharon makan malam, hitung-hitung sebagai permintaan maaf. Have dinner with me? Pada akhirnya mereka pun dinner bersama. Di sini begitu terlihat Derek dan Sharon yang masih saling sayang. Derek meminta maaf setulus hatinya kepada Sharon. Ia kembali meyakinkan Sharon bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Lisa. Setelah selesai makan, Sharon pun memberikan sebuah kado untuk Derek. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah kunci rumah, yang berarti Derek kembali serumah dengan Sharon. Tetapi di tempat lain, Lisa datang ke rumah Sharon. Ia pun berhasil menipu asisten rumah Sharon dan pergi ke lantai atas untuk menemui putra Derek dan Sharon. Key right here. Kembali kepada Derek dan Sharon. Setelah selesai makan malam, mereka pun bergegas untuk kembali pulang. Ketika baru datang, mereka dikejutkan oleh kehilangan anak mereka. Seketika mereka pun langsung panik. Di sini Derek tersadar bahwa ini adalah perbuatan Lisa. Ia pun bergegas menemui Lisa. Namun saat akan berangkat, ia pun dikejutkan karena putra mereka berada di mobil tersebut. Ketika mereka kembali ke kamar, Sharon terlihat kesal karena fotonya dirobek oleh Lisa. Sepertinya ini menandakan perang di antara mereka. Yeah, I need to speak to Detective Reese. Keesokan harinya, Derek kembali berangkat kerja. Sharon pun berada di rumah. Tak lama setelah Derek berangkat, kemudian Sharon pergi keluar. Namun saat keluar rumah, Sharon lupa mengaktifkan alarm rumahnya, yang menyebabkan Sharon harus balik lagi ke rumah karena hal itu. Namun di sisi lain, rumah itu telah dibobol oleh Lisa, yang diam-diam masuk lewat jendela. Dan di sini Lisa masuk ke kamar Derek. Dia menyiapkan minum dan menebar bunga di kasur agar terlihat romantis. Di sisi lain, ternyata Sharon sampai di rumah. Dan Sharon yang mendengar kegaduhan di kamar itu, akhirnya segera menuju ke kamar tersebut. Lalu ketika pintu kamar dibuka, betapa terkejutnya Sharon karena Lisa berada di kamarnya. Sontak saja mereka berdua terkejut. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Perkelahian pun cukup lama terjadi antara istri sah dan wanita penggoda. Come a little closer. Setelah perkelahian yang sengit, akhirnya Sharon pun menang dan Lisa pun terjatuh dari lantai 2 yang membuat dia meninggoy. Setelah perkelahian selesai, polisi pun datang. Lalu film pun berakhir dengan Sharon dipeluk oleh Derek yang datang bersama detektif. Mereka akhirnya bisa hidup tenang dengan keluarga kecil mereka tersebut. Gimana nih film ini menurut kalian? Cukup seru kan? Menurut gue film ini layak ditonton karena tidak terlalu berat dan juga artis Beyonce yang berperan sebagai Siren cukup bagus dalam berakting. Tetapi gue cukup heran mengapa Lisa begitu terobsesi dengan Derek. Di film ini pun tidak dijelaskan secara detail. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini yaitu untuk selalu percaya dengan pasangan kita masing-masing, seberat apapun masalah yang dihadapi. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.